Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa lagi dengan Suara Gembala hari ini. Tema Suara Gembala kita adalah mintalah kebijaksanaan dan kepandaian dari Tuhan agar hidupmu terpelihara. Saudara-saudara, dalam Alkitab kita membaca bahwa Salomo adalah seorang yang dikaruniai Tuhan kebijaksanaan. Memang Salomo adalah seorang raja yang kaya raya. Istananya saja terbuat dari bahan-bahan terbaik dari seluruh dunia. Namun dari semua yang dimiliki Salomo, yang membuat Salomo begitu populer bukan karena harta kekayaannya, bukan juga karena kekuasaannya, namun karena hikmat dan kebijaksanaannya. Dari mana kebijaksanaan dimiliki oleh Salomo, atau dari mana dan bagaimana caranya sehingga Salomo bisa menjadi seorang raja yang bijaksana? Dalam Alkitab kita tahu bahwa Salomo mendapatkan hikmat karena ia meminta kepada Allah. Itu bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 23 ayat 5, 6 dan 9. Di sini artinya sungguh jelas bahwa seseorang hanya akan diberi hikmat dan kebijaksanaan kalau ia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena kalau imannya lemah, gampang goyah, dan mudah jatuh, maka hikmah dan kebijaksanaan yang ada pada dirinya juga bisa hilang. Tidak bisa bertahan. Contoh terbaik untuk hal ini juga bisa kita pelajari dari hidup Salomo. Ketika di akhir hidupnya, di masa-masa tuanya, Salomo mulai menduakan Tuhan, tidak lagi sepenuhnya percaya kepada Tuhan, maka hikmat dan kebijaksanaan yang ada padanya diambil dari Tuhan, diambil oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepandaian dan kebijaksanaan adalah milik Tuhan, dan itu diberikannya kepada setiap orang yang beriman. Namun Allah pun tidak segan-segan mengambil kepintaran dan kebijaksanaan yang ada pada seorang ketika hati dan hidupnya tidak lagi sepenuhnya percaya kepada Tuhan sang sumber kepintaran dan kebijaksanaan itu. Orang-orang yang pandai dan bijaksana sangat dibutuhkan, saudara. Apalagi untuk mengurus kepentingan banyak orang. Sebab orang-orang seperti ini tahu apa yang dibutuhkan oleh semua orang, dan oleh kebijaksanaan mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang itu. Saat kita sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, bangsa kita masih dalam situasi prihatin karena pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa ini. Marilah kita memohon kepintaran dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya kita seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang indah ini, baik para pemimpin maupun rakyatnya, dapat membangun sinergitas, membangun kebersamaan, kerjasama untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan dan keterlibatan dari seluruh elemen rakyat dan bangsa ini. Jangan biarkan kita dibodohi oleh berbagai informasi hoaks yang tidak bertanggung jawab, yang bertujuan menggagalkan segala upaya bangsa ini terbebas dari pandemi COVID-19, yang bertujuan menghancurkan bangsa ini. Hanya Tuhanlah yang dapat membebaskan bangsa ini dari berbagai pergumulan permasalahan yang dihadapi akhir-akhir ini. Dengan kepintaran dan kebijaksanaan yang dianugerahkannya kepada kita semua, maka kita akan pulih kembali dan bangkit untuk menggapai masa depan yang cerah yang disediakan Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan sumber segala hikmat dan kebijaksanaan akan menolong dan memberkati kita, menolong dan memberkati bangsa ini. Merdeka!